Mudah-mudahan Indonesia bisa melakukan hal yang sama dengan negara Malaysia. Sanksi di Malaysia sangatlah berat. Selebgram transgender Issa Zega memicu kontroversi publik setelah pamer berangkat umrah dengan penampilan berhijab. Bisa-bisanya ada laki-laki yang umroh tapi full mengenakan pakaian perempuan. Bisa-bisanya sampai lolos. Kalian itu kan netizen dan juga rombongan Wegom dan yang lainnya kan tidak bisa berbuat apa-apa tuh tentang mami ibadah umroh. Udah diam aja gitu ya. Penjara Pak, bikin malu. Padahal di dalam agama Islam hal ini sangat amat tidak diperbolehkan. Tapi ini real Pak, negara Malaysia ada juga namanya Waria Nur Saja. Dia juga melakukan ibadah umroh Pak, memakai baju perempuan. Sampai dia datang lagi ke Malaysia, menginjakkan kaki ke Malaysia, selesai melakukan ibadah umroh, dia langsung diusir Pak, dan dimiskinkan dari negaranya, tidak diterima lagi. Bagaimana Indonesia, bagaimana negara kita bisa sampai kelolosan hal-hal seperti ini? Berbeda dengan Issa Zega, seorang transgender cantik yang diduga berasal Malaysia justru memilih umrah dengan penampilan sebagai laki-laki sebagaimana kodrat asalnya. Dan ini merupakan bagian dari penistaan agama. Tidak lupa kita doakan negara kita Indonesia agar Allah jauhkan dari azab yang disebabkan oleh hal-hal seperti ini. Halo semuanya, apa kabar? Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh keberkahan dimanapun berada. Saya, Ria Oktorina, sangat bersyukur bisa kembali menemani Anda dalam sebuah video yang penuh hikmah dan pembelajaran. Kali ini, saya ingin mengajak Anda untuk menyimak sebuah cerita yang mungkin akan membuka wawasan kita bersama, mengajarkan kita pentingnya ketegasan hukum, dan menanamkan rasa tanggung jawab atas nilai-nilai agama yang kita pegang. Namun, seperti biasa, mari kita ambil hikmah dari setiap kisah, bukan untuk membandingkan, tetapi untuk belajar, menginspirasi, dan memperbaiki diri serta bangsa kita tercinta. Issa Zega dikecam usai umrah pakai hijab, berujung kontroversi hingga disebut menyalahi kodrat. Selebgram transgender Issa Zega memicu kontroversi publik setelah pamer berangkat umrah dengan penampilan berhijab. Keberangkatannya umrah itu diunggah di Instagram pada Selasa tanggal 18 April tahun 2023. Mengutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dengan judul Issa Zega dikecam usai umrah pakai hijab, berujung kontroversi hingga disebut menyalahi kodrat. Dalam foto yang diunggah Issa Zega, tampak ia memakai busana gamis warna hitam dengan hijab berwarna senada. Hal ini terlihat dalam unggahan Instagram pribadinya @zega_real, Selasa, tanggal 18 April tahun 2203, yang mengunggah potret keberangkatan umrah. Tak hanya itu saja, dalam story Instagramnya Issa Zega juga memamerkan momen di Tanah Suci. Dan ada satu hal lagi yang mami kasih tahu ke kalian. Kalian itu kan netizen dan juga rombongan Wegom dan yang lainnya kan tidak bisa berbuat apa-apa tuh tentang mami ibadah umroh. Udah diam aja gitu ya, nikmati gitu. Cuma aja kalian mau mention si A, mention si B, kalian tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, lebih baik kalian berdoa gitu. Setiap ada postingan mami berdoa, apalagi yang mami posting itu Ka'bah ya, Baitullah, Madinah, Masjid Nabawi, Hajar Aswad, Ka'bah. Itu kalian harusnya berdoa memohon kepada Allah bagi yang umat Islam, bermohon kepada Allah untuk supaya cepat diberangkatkan ibadah umroh. Ambil sisi positifnya. Kalaupun ada sisi negatifnya dari mami online, jangan ditiru ya. Jangan ditiru, ambil sisi positifnya, ambil baiknya gitu ya. Gak usah mengadili ya. Kamu gak berhak mengadili, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut mengadili manusia. Kamu hanya manusia seonggok botol. Ya, seonggok botol ya, panjangannya tahu lah ya. Jadi nggak usah mengadili. Ini ada Pak, tapi ini real Pak, negara Malaysia ada juga namanya Waria Nur Saja. Dia juga melakukan ibadah umroh Pak, memakai baju perempuan. Sampai dia datang lagi ke Malaysia, menginjakkan kaki ke Malaysia, selesai melakukan ibadah umroh, dia langsung diusir Pak, dan dimiskinkan dari negaranya, tidak diterima lagi. Mudah-mudahan Indonesia bisa melakukan hal yang sama dengan negara Malaysia. Bukan kita mau mengintimidasi seorang waria. Waria tetaplah manusia, tapi kalau waria ingin melakukan ibadah umroh, dia harus sadar diri Pak, namanya laki-laki ya jadi laki-laki. Waria Issa Zega yang selalu pengen dipanggil mami online, kamu itu waria, walaupun kamu sudah tebas
kutut kamu dan sudah disahkan di pengadilan sebagai perempuan, kodrat kamu itu adalah laki-laki. Kalau laki-laki umroh selayaknya ada di saf laki-laki, bukan di tempat perempuan. Apalagi ini bukan pertama kali Waria Isa Zega umroh, ini sudah kali kedua. Tapi negara Indonesia diam saja. Kasihan dong nanti di Mekah itu perempuan-perempuan yang pada mau ibadah jadi pada batal gara-gara nyempil yang namanya Isa Waria Zega. Ya, kodratnya orang umroh laki-laki itu pakai baju ihram laki-laki, bukan pakai cadar, bukan pakai kerudung kayak lu Waria. Pak, Waria itu harus segera ditangkap, Pak. Meresahkan. Dia juga ada tuh dilaporin di Surabaya kasusnya Sandi Purnamasari, Pak. Fitnah, penjara, Pak. Bikin malu. Beberapa waktu lalu, Isa Zega diserang warganet lantaran umrah dengan penampilan selayaknya perempuan. Selain mengenakan hijab layaknya perempuan, sosok yang diduga transgender ini juga salat di saf atau barisan perempuan. Meski dihujat, Isa Zega tidak menghiraukan itu semua. Sosok yang diketahui pernah dekat dengan Rizky Bilar itu malah membela diri dengan menyebut warganet sok tahu. Berbeda dengan Isa Zega, seorang transgender cantik yang diduga berasal Malaysia justru memilih umrah dengan penampilan sebagai laki-laki sebagaimana kodrat asalnya. Dilihat dari akun TikTok Arya Puja 527, tampak seorang transgender cantik tersebut umrah mengenai 2 helai kain ihram seperti layaknya jemaah laki-laki pada umumnya. Penampilannya yang layaknya perempuan, dengan wajah mulus, alis rapi, dan rambut pirang panjang tergerai, sempat membuat beberapa jemaah laki-laki yang berpapasan dengannya kebingungan. Meski begitu, sosok tersebut tetap konsisten dengan penampilannya sebagai laki-laki di tanah suci. Lepas dari kain ihram, ia pun memilih gamis putih dan sorban sebagai pakaiannya sehari-hari. Sejumlah warganet pun auto membandingkannya dengan sosok Isa Zega yang sempat viral beberapa waktu lalu. Ini baru bener, gak kayak si Sahrul, tulis warganet menyebut nama asli Isa Zega, Sahrul Isa. Ya Allah, minimal potong rambut deh biar gak pada kaget, kata warganet. Semoga istiqomah dan Allah beri hidayah amin, doa warganet. Sangat miris sekali, hari ini saya banyak sekali mendapatkan DM, tautan dari media sosial yang bagaimana setelah saya lihat ada seseorang namanya Mami Online alias Isa Zega alias Sahrul. Dia adalah seorang transgender, transwoman, waria yang di awalnya adalah seorang laki-laki. Dia melakukan ibadah umroh dengan menggunakan hijab syar'i dan ini merupakan bagian dari penistaan agama. Bagaimana laki-laki dalam hukum Islam, bahkan menurut fatwa MUI, seorang laki-laki walaupun diubah jenis kelaminnya, bahwa secara lahiriah dia tetap seorang laki-laki dan dalam melakukan prosesnya tetap harus menggunakan cara-cara seorang laki-laki. Tapi si Isa Zega ini berbeda. Dia melakukan umroh dengan menggunakan prosesi dan cara-cara perempuan. Ini adalah bagian dari penistaan agama. Bisa-bisanya ada laki-laki yang umroh tapi full mengenakan pakaian perempuan. Bisa-bisanya sampai lolos. Alhamdulillah akhirnya kasus ini sampai juga ke para wakil rakyat kita yang ada di DPR. Bagaimana bisa di Indonesia ini ada seorang laki-laki tulen yang berangkat menunaikan ibadah umroh ke Mekah dan Madinah menggunakan atribut jamaah umroh wanita. Padahal dia adalah seorang laki-laki tulen. Aku tahu membahas hal-hal seperti ini akan menimbulkan kontroversi. Karena zaman sekarang sudah banyak yang menormalisasi hal itu. Padahal di dalam agama Islam hal ini sangat amat tidak diperbolehkan. Kalian tahu nggak kalau sampai ada seorang laki-laki yang berangkat ke Baitullah menggunakan pakaian perempuan, maka apa yang terjadi? Aku sampai scroll videonya, ternyata dia melaksanakan mikot, mengambil niat dengan pakaian wanita. Padahal dia laki-laki. Bayangkan, padahal seorang laki-laki saat mengambil niat umroh, saat
menjaga keadaan ihramnya harus menggunakan pakaian ihram yang hanya terdiri dari 2 lembar kain saja. Bayangkan saat itu dia mengambil niat sementara dia menutup rambutnya layaknya wanita. Bukankah ini suatu pelanggaran larangan ihram? Dia juga mengenakan riasan, dia juga mengenakan baju, padahal tidak boleh, seorang laki-laki tidak boleh seperti itu. Dan parahnya, dia juga masuk ke dalam raudhah bersama dengan rombongan wanita. Parah banget kan? Kadang aku berpikir, kenapa hal seperti ini bisa diloloskan, padahal kalian bisa bayangkan selama berada di Mekah dan Madinah, bayangkan ketika dia mau ke toilet, dia akan masuk ke toilet wanita. Ada berapa banyak wanita yang di toilet saat di Masjidil Haram, saat di Masjidil Nabawi, kita melepas jilbab kita untuk berwudu. Dan ada laki-laki di situ. Bayangkan teman-teman, ada yang melihat aurat kita. Bagaimana Indonesia, bagaimana negara kita bisa sampai kelolosan hal-hal seperti ini? Kadang yang aku tanyakan, kok bisa ya? Kita urut mulai dari awal. Kok bisa travelnya mengeluarkan visa? Kok bisa travelnya mengeluarkan psikopatuh? Bahkan kok bisa travelnya memberikan seragam wanita? Padahal jelas depan mata, jelas terlihat dia bukanlah seorang wanita. Bagaimana bisa travel ini tadi mengeluarkan izin, mengeluarkan psikopatuh untuk orang laki-laki, sementara dia berangkat menjadi seorang perempuan? Bukan hanya travelnya yang harus kita pertanyakan. Bagaimana pembimbingnya, manasik sebelum berangkat? Apakah tidak melihat bahwa di situ ada seorang laki-laki yang menyamar sebagai perempuan? Bukan hanya pembimbingnya, tapi teman-temannya. Bahkan dia umroh bersama teman-teman wanitanya, teman-teman. Bayangkan bagaimana teman-teman wanitanya ini tadi bisa menormalisasi hal ini. Dia bukan seorang wanita, dia laki-laki. Selama berada di sana pun dia sholat di sofnya wanita. Bayangkan apabila kulitnya tersentuh oleh kulit wanita lain. Ya Allah. Parah teman-teman. Hal ini betul-betul parah sekali. Kok bisa semua orang menutup mata, orang-orang yang bersama dengan dia menutup mata bahwa hal ini adalah hal yang salah. Mutawif saat membimbing ibadahnya selama di sana, kenapa diam? Kenapa tidak menegur dan kenapa masih mau melanjutkan? Aku teringat dengan kisah salah seorang artis Malaysia, di mana dia juga seorang laki-laki yang berpenampilan seperti seorang perempuan, dan fatalnya dia melakukan kesalahan yang sangat fatal, yaitu dia berangkat umroh mengenakan pakaian dan atribut wanita. Tapi sanksi di Malaysia sangatlah berat, sampai dia dihukum dengan sangat berat, dan sampai sekarang dia tinggal di Australia, teman-teman. Dia tidak bisa, bahkan dia tidak bisa kembali lagi ke Malaysia. Luar biasa Malaysia memberlakukan hukuman kepada orang yang sudah menistakan agama. Kita kawal ya teman-teman kasus ini sampai selesai, kita pastikan dia mendapatkan hukuman yang setimpal, karena kasus seperti ini harus kita viralkan dan harus kita sampaikan kepada halayak umum bahwa hal ini tidak benar. Hati-hati menjadi seorang influencer, karena semua tindak tanduk kita, gerakan kita akan diikuti oleh banyak orang. Kalau sampai kasus kali ini lolos dan tidak mendapatkan hukuman, maka jangan kaget kalau akan ada banyak lagi laki-laki lain yang menyerupai perempuan dan berangkat umroh menggunakan atribut perempuan. Tidak lupa kita doakan negara kita Indonesia agar Allah jauhkan dari azab yang disebabkan oleh hal-hal seperti ini. Dan kita doakan semua saudara-saudara kita agar Allah berikan hidayah. Amin ya robbal alamin. Di video ini, saya membahas sebuah isu yang belakangan menjadi perhatian publik, yaitu tentang seseorang yang memutuskan untuk mengubah identitas gendernya dan melakukan ibadah umrah dengan identitas yang berbeda dari kodrat aslinya. Fenomena ini terjadi di tanah air kita, Indonesia, dan menjadi sorotan karena dianggap melanggar hukum agama dan budaya yang kita junjung tinggi. Orang tersebut, yang awalnya seorang pria, menjalankan ibadah umrah dengan berpakaian dan beratribut seperti perempuan. Bahkan, ini bukan kali pertama dia melakukannya, melainkan sudah 2 kali. Peristiwa ini menimbulkan perdebatan, baik di kalangan masyarakat maupun pemerintah, tentang bagaimana tindakan seperti ini seharusnya disikapi.
Dalam Islam, pelaksanaan ibadah memiliki aturan yang sangat jelas. Bagi seorang pria, pakaian ihram yang dikenakan terdiri dari 2 lembar kain sederhana yang menutup bagian tubuh tertentu tanpa mengenakan jahitan. Namun, yang dilakukan oleh individu ini adalah mengenakan pakaian wanita, lengkap dengan hijab, sehingga mengaburkan identitas aslinya. Kejadian ini menyentuh berbagai aspek sensitif, mulai dari hukum agama, budaya, hingga aturan negara. Sebagai contoh, dalam kasus serupa yang terjadi di negara tetangga, Malaysia, tindakan seperti ini ditanggapi dengan sangat tegas. Seorang individu yang melakukan hal serupa di Malaysia menerima hukuman berat, termasuk pengusiran dari negara tersebut. Hukuman ini menunjukkan sikap tegas pemerintah Malaysia dalam menegakkan aturan dan menjaga nilai-nilai agama. Namun, poin penting yang ingin saya sampaikan di sini bukanlah untuk membandingkan mana yang lebih baik atau lebih buruk, tetapi untuk mengajak kita semua belajar dari pengalaman ini. Ketegasan hukum dan konsistensi dalam menegakkan aturan adalah hal yang patut kita pelajari dan adaptasi di Indonesia. Dengan demikian, kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih sadar dan bertanggung jawab terhadap aturan yang telah ditetapkan, baik oleh agama maupun negara. Selain itu, kita juga perlu merenungkan bagaimana kasus ini bisa terjadi. Ada beberapa pihak yang tampaknya perlu lebih teliti dan bertanggung jawab, seperti agen travel yang mengurus perjalanan tersebut, para pembimbing ibadah, dan bahkan rekan-rekan jamaah lainnya. Jika semua pihak menjalankan tugasnya dengan benar, mungkin kejadian ini dapat dicegah. Namun, yang lebih penting dari semua ini adalah bagaimana kita menyikapi isu seperti ini dengan bijaksana. Jangan sampai perdebatan atau perbedaan pendapat memicu konflik yang lebih besar. Kita semua adalah bagian dari masyarakat yang saling bergantung satu sama lain. Ketika ada hal yang salah, alangkah lebih baik jika kita memberikan masukan dan saran yang membangun, bukan menyulut api perpecahan. Sebagai penutup, izinkan saya, Ria Oktorina, mengajak kita semua untuk merenungkan kisah ini sebagai sebuah pembelajaran berharga. Mari kita terus berusaha menjadi pribadi dan masyarakat yang lebih baik dengan menegakkan aturan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya kita, tanpa perlu saling menyalahkan. Semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Baby,